Dengan suara tegas namun tangan sedikit gemetar, Rama menolak berkas pinjaman yang disodorkan pria di depannya. "Maaf Pak, perusahaan kami tidak bisa menyetujui pinjaman ini karena risikonya terlalu tinggi," katanya sambil menghindari tatapan pria tampan itu, tapi hatinya berdegup kencang saat mengenali wajah yang sudah bertahun-tahun tidak dilihatnya. Pria itu, Dika, hanya tersenyum tipis dan mengangguk pelan. "Baiklah, terima kasih atas waktunya," jawabnya sebelum berbalik pergi meninggalkan Rama dalam kebingungan yang mendalam. Siapa sangka pertemuan singkat di kantor cabang kecilnya di Jakarta Pusat itu akan menjadi awal dari segala yang mengguncang hidup Rama selama ini. Rama, pengusaha berusia 32 tahun yang mengelola perusahaan keuangan kecil sambil bekerja di korporasi besar, selalu menjaga rahasia besarnya dengan ketat. Keluarganya di Surabaya terus menekan agar ia segera menikah dengan gadis pilihan mereka, sementara ia menyembunyikan perasaan sebagai pria gay di tengah masyarakat Indonesia yang masih penuh prasangka. Dika adalah mantan kekasihnya dari masa kuliah di Universitas Indonesia dulu. Mereka pernah saling mencintai secara diam-diam selama 2 tahun, tapi Dika akhirnya pergi karena tekanan keluarga yang mengharuskannya menikah dengan wanita. Rama hancur saat itu, dan kini setelah 10 tahun, pria itu muncul kembali sebagai pelanggan yang meminta pinjaman untuk bisnis barunya. Rama menolak bukan hanya karena analisis risiko bisnis yang ketat, tapi juga karena takut luka lama terbuka lagi dan perasaan lamanya bangkit tanpa kendali. Malam itu Rama tidak bisa tidur. Ia mondar-mandir di apartemen kecilnya di kawasan Sudirman, mengingat kembali senyum Dika yang masih sama seperti dulu, mata tajamnya yang selalu membuat Rama merasa dilihat sepenuhnya. Kenapa harus dia lagi, gumam Rama pada dirinya sendiri. Keesokan paginya, saat tiba di kantor utama perusahaan keuangan tempat ia bekerja sebagai manajer senior, suasana sudah ramai dengan pengumuman merger besar. "Kami punya direktur baru dari perusahaan mitra, Bapak Dika Pratama," kata kepala dengan senyum lebar saat rapat pagi. Rama merasa dunia berhenti berputar. Tubuhnya membeku di kursi, darah seolah berhenti mengalir. Dika, pria yang baru saja ditolak pinjamannya kemarin, kini adalah bos barunya. Rekan kerja di sekitar bertepuk tangan, tapi Rama hanya bisa tersenyum kaku. Saat Dika masuk ke ruangan rapat dengan setelan jas rapi dan sikap percaya diri, mata mereka bertemu lagi. Dika mengangguk sopan seolah tidak ada yang aneh, tapi Rama melihat kilatan pengenalan di sana. "Senang bekerja sama dengan tim hebat ini," kata Dika dengan suara tenang yang dulu selalu membuat Rama merasa aman. Sepanjang hari itu Rama berusaha menghindari kontak langsung, tapi tugas kerja memaksa mereka bertemu di koridor. "Kita perlu bicara nanti," bisik Dika saat lewat di samping Rama. Rama merasa jantungnya hampir copot. Di rumah, telepon dari ibunya datang tepat waktu. "Rama, kapan kamu pulang ke Surabaya? Ibu sudah siapkan calon istri yang baik dari keluarga tetangga kita. Kamu sudah 32, nak. Jangan bikin kami khawatir terus." Rama menggenggam ponsel erat, merasa terjebak antara dunia kerja yang tiba-tiba berubah dan tekanan keluarga yang tak pernah reda. Malam itu ia menelepon sahabat satu-satunya yang tahu rahasianya, Budi. "Dika kembali, Bud. Dan dia bosku sekarang." Budi terdiam sebentar lalu berkata, "Mungkin ini takdir, Ram. Hadapi saja dengan kepala dingin." Tapi Rama tahu kepala dingin saja tidak cukup. Konflik batin mulai menggerogoti dirinya perlahan. Ia takut masa lalu terulang, takut perasaannya kembali, dan yang paling menakutkan, takut rahasianya terbongkar di lingkungan kerja yang kompetitif. Sementara itu, Dika di apartemen mewahnya di kawasan Kuningan juga tidak bisa tidur. Ia ingat betul Rama, pria yang dulu ia tinggalkan demi menuruti keinginan orang tua. Kini setelah sukses di luar negeri dan kembali ke Indonesia, Dika bertekad memperbaiki segalanya, tapi penolakan pinjaman kemarin membuatnya bertanya-tanya apakah Rama masih membencinya. Hari berikutnya di kantor, rapat pertama dengan direktur baru dimulai.
Rama duduk di ujung meja, berusaha fokus pada presentasi, tapi setiap kali Dika berbicara, suaranya membangkitkan kenangan lama. Setelah rapat, Dika memanggil Rama ke ruangannya. "Kenapa kamu tolak pinjamanku kemarin, Ram?" tanya Dika langsung begitu pintu tertutup. Rama menelan ludah. "Itu murni bisnis, Pak." Dika tersenyum miring. "Kita berdua tahu itu bukan hanya bisnis. 10 tahun berlalu, tapi kamu masih sama seperti dulu." Rama merasa panas di dada. Pertemuan itu hanya awal dari badai yang akan datang. Ia pulang dengan pikiran kacau, tidak tahu bahwa minggu-minggu mendatang akan menguji segala yang ia bangun selama ini untuk melindungi dirinya. Rama tiba di kantor lebih awal keesokan harinya, berharap bisa menghindari pertemuan pribadi dengan Dika. Tapi nasib berkata lain. Di lift mereka berdua saja. Udara terasa berat. "Kamu kelihatan capek, Ram," kata Dika pelan sambil menatap cermin lift. Rama mengalihkan pandang. "Kerja keras saja, Pak Direktur." Dika tertawa kecil. "Jangan panggil aku Pak. Kita pernah lebih dari itu." Kata-kata itu seperti pukulan. Rama ingat malam-malam di kosan kampus dulu, saat mereka saling berbagi mimpi sambil menyembunyikan perasaan dari dunia luar. Dika dulu yang selalu bilang ke satu hari nanti kita bisa hidup bebas. Tapi kemudian keluarga Dika menjodohkannya dan semuanya berakhir dengan air mata. Kini Dika kembali dengan posisi tinggi, seolah masa lalu hanyalah angin lalu. Di ruang kerja, rekan Rama, Sinta, bertanya curiga. "Kamu kenal Pak Dika dari mana? Kelihatan dekat sekali tadi di lift." Rama buru-buru menggeleng. "Baru kenal di rapat kemarin." Tapi dalam hati ia panik. Gosip di kantor bisa menyebar cepat di Jakarta. Siang itu Dika mengajak Rama makan siang di kai dekat kantor dengan alasan membahas proyek. "Aku tahu kamu masih marah," kata Dika setelah pesanan datang. "Aku pergi karena takut, Ram. Keluargaku mengancam akan memutus hubungan kalau aku tidak menikah. Tapi sekarang aku sudah bebas. Aku pulang untuk memperbaiki semuanya." Rama menatap kopinya. "Terlambat, Dik. Aku sudah membangun dinding. Keluargaku juga menekan aku untuk menikah. Ibu sudah siapkan calon dari tetangga." Dika meraih tangan Rama di bawah meja sebentar. "Kita bisa mulai lagi pelan-pelan." Sentuhan itu membuat Rama tersentak, tapi juga menghangatkan hati yang lama beku. Sore harinya Rama menelepon ibunya lagi. "Ibu, aku belum siap nikah." Jawaban ibu tegas. "Kamu harus, Nak. Apa kata orang kalau anak laki-laki satu-satunya tidak punya istri?" Rama merasa tercekik. Malam itu ia bertemu Budi di warung kopi pinggir jalan. "Aku takut, Bud. Dika kembali dan aku merasa seperti dulu lagi. Tapi dunia ini tidak berubah. Indonesia masih sulit menerima kita." Budi mengangguk bijak. "Kalau kamu terus sembunyi, kamu yang rugi sendiri." Di kantor minggu berikutnya, proyek bersama memaksa Rama dan Dika bekerja berjam-jam. Mereka berbagi cerita kecil tentang hidup masing-masing. Dika bercerita tentang tahun-tahun di Singapura, bagaimana ia menyadari tidak bisa hidup bohong. Rama menceritakan tekanan keluarga yang semakin kuat. Perlahan tembok Rama mulai retak. Tapi saat seorang rekan kerja melihat mereka tertawa bersama di ruang rapat, gosip mulai beredar. "Pak Rama dekat sekali sama bos baru ya," bisik-bisik di pantry. Rama merasa dunia semakin sempit. Akhir pekan itu Dika mengajak Rama ke pantai Ancol secara diam-diam. "Hanya makan malam, tidak ada yang tahu," katanya. Di sana, di bawah cahaya bulan, Dika mengaku. "Aku masih mencintaimu, Ram. Dulu aku pengecut, sekarang aku siap bertarung." Rama menangis pelan. "Aku juga masih, tapi aku takut kehilangan segalanya." Mereka berpisah dengan janji akan berhati-hati. Tapi Rama tahu perasaan itu sudah tidak bisa ditahan lagi.
Konflik mulai meningkat saat Ibu Rama datang ke Jakarta tiba-tiba dan memaksa Rama bertemu calon istri. Rama pulang dengan hati hancur, tidak tahu bahwa Dika sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar untuk mereka berdua. Pagi Senin di kantor terasa berbeda. Rama masuk dengan mata bengkak karena semalam bertengkar dengan ibunya lewat telepon. "Kamu harus pulang akhir minggu ini dan bertemu gadis itu," kata ibu tegas. Rama merasa seperti anak kecil lagi. Di meja kerjanya, email dari Dika muncul, rapat pribadi jam 11. Saat masuk ruangan Dika, suasana langsung hangat. "Aku dengar keluargamu menekanmu lagi," kata Dika pelan. Rama mengangguk. "Mereka tidak tahu, Dik. Kalau tahu, aku bisa kehilangan mereka selamanya." Dika berdiri dan mendekat. "Kita tidak perlu bilang semuanya sekarang. Kita bisa pelan-pelan." Tapi Rama mundur. "Kamu tidak mengerti. Di Indonesia ini, keluarga adalah segalanya." Sore harinya, proyek mendesak memaksa mereka ke Bandung untuk meeting klien. Di perjalanan mobil, mereka berdua saja. Radio memutar lagu lama yang dulu mereka dengar bersama. Dika tiba-tiba berkata, "Aku tidak mau kehilanganmu lagi, Ram." Rama menoleh, mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rama membiarkan perasaannya keluar. "Aku juga takut kehilanganmu." Malam di Hotel Bandung, mereka hanya berbicara panjang lebar tentang mimpi dan ketakutan. Tidak ada yang lebih dari itu, tapi hati Rama sudah terbuka. Kembali ke Jakarta, gosip di kantor semakin kencang. Seorang rekan, Andi, mulai curiga dan bertanya langsung ke Rama. "Kamu dan Pak Dika ada apa sih? Sering bareng terus." Rama membantah dengan gugup. Tekanan bertambah saat ibunya mengirim foto calon istri dan bilang pernikahan sudah direncanakan bulan depan. Rama merasa terpojok. Ia menelepon Dika tengah malam. "Aku tidak bisa terus begini." Dika menenangkan. "Berikan aku waktu. Aku akan cari cara." Di akhir pekan, Rama pulang ke Surabaya karena desakan ibu. Di sana, keluarga besar berkumpul dan membahas pernikahan. Rama duduk diam, merasa seperti aktor dalam drama yang salah peran. Malam itu ia kabur ke pantai dan menangis sendirian. "Kenapa aku harus pilih antara keluarga dan diri sendiri?" gumamnya. Kembali ke Jakarta, Dika sudah menunggu di bandara. "Aku ikut ke Surabaya kalau perlu," katanya. Rama tersentuh tapi juga ketakutan. Di kantor, krisis proyek datang. Klien besar membatalkan karena alasan tak terduga, dan Dika harus bertanggung jawab. Rama membantu tanpa ragu, dan di saat krisis itu ikatan mereka semakin kuat. Tapi rekan Andi mulai menyebarkan rumor halus di grup chat kantor. Ada yang aneh dengan Pak Rama dan bos. Rama membaca chat itu dan merasa dunia runtuh. Ya, konfrontasi Dika. "Kita harus berhenti sebelum terlambat." Dika memegang bahu Rama. "Aku tidak mau berhenti. Kita sudah cukup sembunyi selama ini." Konflik batin Rama mencapai puncak. Ia mulai menghindari Dika di kantor, tapi hati tetap memanggil. Keluarga di Surabaya terus menelepon dan Rama merasa seperti sedang tenggelam. Suatu malam, Dika datang ke apartemen Rama tanpa pemberitahuan. "Aku tidak bisa diam saja lagi," katanya. Mereka berbicara sampai pagi, dan untuk pertama kalinya Rama merasa ada harapan kecil. Tapi besoknya, Ibu Rama datang ke Jakarta secara mendadak dan melihat mobil Dika di depan apartemen. "Siapa itu, Nak?" tanya ibu curiga. Rama berbohong, tapi benih keraguan sudah tertanam. Tekanan semakin berat, dan Rama tahu ia harus membuat pilihan segera. Konfrontasi dengan Ibu Rama berlangsung tegang di apartemen. "Mobil siapa itu parkir di bawah? Kamu sembunyikan sesuatu dari ibu?" tanya ibu dengan suara tinggi. Rama berusaha tenang. "Teman kerja saja, Bu." Tapi ibu tidak percaya. "Kamu sudah 32 dan masih sendiri.
Kalau ada yang salah dengan dirimu, bilang sekarang. Rama merasa jantungnya mau copot. Setelah ibu pulang, ia langsung menelepon Dika. Kita harus lebih hati-hati. Ibu hampir curiga. Dika datang malam itu juga. Mungkin saatnya kita bicara jujur dengan keluargamu, usulnya. Rama menggeleng keras. Kamu tidak tahu bagaimana masyarakat kita. Aku bisa kehilangan segalanya. Di kantor, rumor semakin liar. Andi, rekan yang curiga, sengaja duduk dekat Rama di rapat dan berbisik, aku lihat kamu dan Pak Dika dekat sekali. Hati-hati, nanti ada yang salah paham. Rama merasa terancam. Ia mulai menghindari Dika di depan orang lain, tapi di balik itu, perasaan mereka semakin dalam. Akhir pekan mereka kabur ke Bali diam-diam untuk istirahat. Di pantai Kuta yang sepi, Dika memeluk Rama dari belakang. Di sini kita bisa jadi diri sendiri. Rama menangis bahagia untuk pertama kalinya. Mereka berjalan tangan bergandengan di pasir, berbicara tentang masa depan. Kalau bisa, aku ingin hidup bersama tanpa takut, kata Rama. Dika mengangguk. Kita akan cari cara. Tapi pulang ke Jakarta, bencana datang. Andi mengirim Oto, Rama dan Dika di Bali ke grup keluarga Rama tanpa sengaja atau sengaja. Oto itu sampai ke ibu Rama. Telepon datang pagi-pagi. Rama, apa maksud Oto ini? Kamu dengan pria itu. Seperti pasangan, suara ibu gemetar. Rama membekuk. Ia mencoba menjelaskan, tapi ibu menangis. Kamu mengecewakan kami semua. Keluarga besar sudah tahu. Rama merasa dunia hancur. Ia cuti kerja dan mengurung diri di apartemen. Dika datang dan memeluknya. Aku di sini. Kita hadapi bersama. Tapi Rama mendorong Dika pergi. Ini salahku. Aku tidak seharusnya membiarkan ini terjadi. Konflik mencapai titik didih. Di kantor, Dika memanggil rapat darurat karena klien besar mundur total, dan Rama dipaksa hadir. Di sana, Andi menyindir halus tentangnya hubungan pribadi yang mempengaruhi kerja. Rama merasa dipermalukan. Malam itu ia bertengkar hebat dengan Dika. Kamu datang kembali hanya untuk menghancurkan hidupku, teriak Rama. Dika terdiam, lalu pergi dengan mata berkaca-kaca. Rama menyesal seketika, tapi harga diri menahannya. Keluarga di Surabaya memutus komunikasi sementara. Rama sendirian merenung tentang pilihan hidupnya selama ini. Apakah ia harus mengorbankan cinta demi keluarga? Tapi di dalam hati ia tahu ia sudah lelah berpura-pura. Dika juga menderita sendirian di apartemennya, tapi ia bertekad tidak menyerah. Ia mulai merencanakan langkah berani. Rama mulai menyadari bahwa menolak Dika dulu adalah kesalahan terbesar, dan kini ia harus memilih untuk bertarung atau lari selamanya. Rama menghabiskan 3 hari mengurung diri, tidak masuk kantor. Ponsel penuh pesan dari Dika, aku mencintaimu. Jangan tutup pintu. Tapi Rama takut. Akhirnya ia kembali kerja dengan wajah pucat. Dika memanggilnya ke ruangan. Kita bicara sebagai bos dan karyawan saja kalau itu yang kamu mau, kata Dika dengan suara profesional, tapi matanya penuh rasa sakit. Rama mengangguk, tapi saat rapat, ia tidak bisa fokus. Andi semakin berani menyebarkan rumor lebih jauh ke atasan lain. Tekanan kerja bertambah saat proyek hampir gagal total. Dika bekerja siang malam untuk selamatkan perusahaan, dan Rama melihat pengorbanan itu. Suatu malam Rama datang ke apartemen Dika tanpa pemberitahuan. Makan aku, katanya langsung. Dika memeluknya erat. Aku tidak pernah pergi lagi. Mereka menghabiskan malam berbicara dan merencanakan masa depan. Tapi besoknya, Ibu Rama datang lagi ke Jakarta dengan ayah dan saudara. Kami dengar semuanya dari Andi. Kamu harus pulang dan nikah sekarang juga, atau kami anggap kamu bukan anak kami lagi. Rama berdiri di depan keluarganya dengan tangan gemetar.
Aku tidak bisa bohong lagi, Bu. Aku mencintai Dika. Ruangan hening. Ibu menangis, ayah marah. Kamu membawa malu ke keluarga, teriak ayah. Rama merasa hancur, tapi untuk pertama kalinya ia berdiri teguh. Dika datang ke apartemen saat keluarga pergi dan mendukung Rama sepenuhnya. Kita hadapi bersama. Konflik mencapai puncak saat Andi mengadu ke Her tentang hubungan tidak pantas antara Rama dan Dika. Perusahaan mengadakan investigasi internal. Rama dan Dika dipanggil terpisah. Rama memilih mengundurkan diri untuk lindungi Dika. Aku tidak mau kamu kehilangan posisi karena aku, katanya pada Dika. Pengorbanan itu membuat Dika terharu. Di saat krisis, Dika mengundang keluarga Rama ke Jakarta dan bicara langsung. Saya mencintai putra Bapak Ibu. Saya siap tanggung jawab. Keluarga terkejut, tapi perlahan mulai mendengar. Ibu Rama menangis lagi, tapi kali ini ada kelegaan. Kami butuh waktu, kata ayah akhirnya. Rama merasa beban berat mulai terangkat. Tapi Andi masih menyebarkan fitnah di media sosial kantor. Rama menghadapi Andi langsung. Kenapa kamu lakukan ini? Andi mengaku iri karena Rama dekat dengan bos. Konflik internal selesai dengan Andi minta maaf. Rama dan Dika mulai membangun hidup baru meski masih rahasia di mata publik. Rama pindah ke perusahaan baru yang lebih terbuka, dan mereka berdua belajar hidup dengan keberanian kecil setiap hari. Setahun berlalu, Rama kini bekerja di startup teknologi di Bandung dengan posisi yang lebih bebas. Dika masih memimpin perusahaan lama tapi sudah mengurangi jam kerja untuk waktu bersama. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Jakarta, hidup sederhana tapi bahagia. Keluarga Rama di Surabaya mulai menerima perlahan. Ibu Rama bahkan datang berkunjung dan melihat Rama tersenyum lepas untuk pertama kalinya. Mungkin ibu salah selama ini, kata ibu pelan. Rama memeluk ibunya. Terima kasih sudah mencoba mengerti. Di kantor baru, Rama bertemu rekan-rekan yang lebih terbuka, dan ia mulai berani berbagi cerita tanpa takut. Dika dan Rama sering bepergian ke Bali, tempat mereka dulu menghabiskan momen bahagia. Di pantai yang sama, Dika berlutut dan memberikan cincin sederhana. Aku ingin kita bersama selamanya, meski dunia belum siap sepenuhnya. Rama menerima dengan air mata bahagia. Mereka tidak perlu pesta besar, cukup janji di antara mereka. Konflik masa lalu menjadi pelajaran. Rama belajar bahwa menyembunyikan diri hanya membuat luka semakin dalam, sementara Dika belajar bahwa cinta butuh keberanian setiap hari di Indonesia. Persahabatan dengan Budi tetap kuat, dan ia menjadi saksi perjalanan mereka. Masyarakat masih penuh prasangka, tapi Rama dan Dika memilih hidup tenang, fokus pada kebahagiaan kecil. Suatu hari, saat duduk di teras rumah sambil menatap matahari terbenam, Rama berkata, aku bangga jadi diriku sendiri sekarang. Dika tersenyum. Dan aku bangga mencintaimu. Perjalanan panjang itu mengajarkan mereka bahwa pertumbuhan datang dari menghadapi ketakutan, bukan lari darinya. Mereka tetap saling mendukung di tengah tekanan kerja dan keluarga yang kadang muncul kembali. Tapi kini Rama tahu, pilihan untuk mencintai adalah keputusan terbaik yang pernah ia buat. Apakah benar bahwa seorang pria gay di Indonesia harus selalu mengorbankan kebahagiaan pribadinya demi menjaga harmoni keluarga dan masyarakat? Benar atau salah?